Selamat pagi saudara dikasih oleh Tuhan, satu sukacita yang besar yang boleh kita sama-sama nikmati. Dan saya percaya selama satu minggu ini banyak berkat Tuhan, banyak pertolongan Tuhan, banyak perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya saat ini pun hadirat Allah juga turun di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan di dalam ibadah online ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun Tuhan kami berada di tempat yang berbeda, tetapi kuasa yang sama, berkat yang sama, urapan yang sama turun dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, hadirat-Mu turun, ada sukacita, ada berkat yang tercurah di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan nyatakan, dan kami siap memuji menyembah Engkau, kami siap mengagungkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sama-sama merayakan perjamuan kudus. Dan sebagaimana beberapa waktu yang lalu Dia sudah menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita, dalam perayaan yang kita rayakan di Jumat Agung dan di hari Minggu kemudian Dia bangkit. Saya percaya itu membawa kita untuk semakin mengerti tentang kasih Allah yang nyata. 2000 tahun yang lalu sudah dinyatakan dalam hidup kita. Dan di dalam kelemahan kita mau katakan, Tuhan, ketika saya memandang salib-Mu, ada kekuatan baru, ada berkat yang baru, ada kuasa yang ajaib yang bekerja. Amin, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku lagi, katakan telah kulihat. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Amin, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Saudara, melalui kuasa kebangkitannya membawa kita untuk menikmati sukacita yang dari Tuhan. Amin. Saudara percaya sukacita surga ada dalam hidup kita? Dia ubahkan segala ratapan kita, pergumulan kita. Percayalah, hari ini ada sukacita dan kemenangan dari surga. Dengan sukacitaku kan menari
dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita, amin. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai, percayalah sebagaimana tembok Yeriko runtuh, demikian juga pergumulan kita akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, amin, haleluya. Sukacita mengalir pada pagi hari ini. Ketika berbicara tentang kasih, maka kita dapat meneladani pribadi Allah, di mana Dia tunjukkan kasih-Nya dengan mengutus putra yang tunggal, bukan hanya untuk lahir, tetapi juga untuk Dia mati dan Dia bangkit bagi kita sekalian. Karena itu satu ucapan syukur yang patut kita panjatkan di hadapan Tuhan, karena rahmat itu mengalir lewat pengorbanan Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, kami bersyukur, bersyukur, haleluya. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, sembah, amin, sembah. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku
sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ini yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Sebagaimana kasih-Mu sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, membuat kami mengalami kemenangan, kemerdekaan, sukacita, kebebasan, bahkan menikmati berkat-berkat yang nyata dari setiap janji-janji firman-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya apa yang sudah kami buat, baik lewat memuji dan menyembah Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami rindu senantiasa perbuatan kami, sikap hidup kami pun menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya bagi kami Tuhan untuk kami membuka hati seluas-luasnya untuk firman-Mu tertabur dalam hati kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, bekerjalah, berkaryalah ya Roh Kudus, lawatlah kami. Biarlah lewat penyampaian firman Allah ini kami mendapatkan kekuatan yang baru. Firman-Mu Tuhan menjadi kuasa yang membangkitkan iman di dalam hati kami, untuk kami tetap dan mampu bertahan menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hidup kami itu karena percaya, hidup kami karena iman kepadamu, dan hidup kami hidup oleh firman Allah yang boleh Tuhan menjadi kebutuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu pertama Saudara di bulan Mei ya, kita persiapkan nanti hati kita untuk kita bisa menerima perjamuan Tuhan bersama-sama yang boleh menjadi kekuatan di dalam hidup saudara dan saya. Tapi sebelumnya Saudara, marilah kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Tema kita pada pagi hari ini adalah persembahan yang hidup. Saudara, saya bacakan Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, dari ayat ini berisi satu nasihat yang mengingatkan kepada kita untuk menjaga hidup kita dengan baik. Karena apa Saudara? Karena hidup kita ini adalah sebuah persembahan di hadapan hadirat Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan Saudara, dalam penghakiman yang ada di dalam kerajaan surga Saudara, bukan harta yang kita bawa, tetapi persembahan hidup kita. Bagaimana keadaan hidup kita sekarang yang ada di dalam dunia ini? Apakah nanti hidup kita layak untuk dipersembahkan kepada Bapa di surga? Karena Saudara, manusia di akhir zaman ini Saudara berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta duniawi. Tetapi mereka tidak memperhatikan kehidupan mereka. Kehidupan mereka ada dalam keadaan bobrok. Dan Tuhan menggunakan kata-kata yang keras Saudara untuk seseorang yang tidak bisa menguasai dan tidak bisa mengarahkan kehidupannya dengan benar. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17, dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Saudara,
Ada kata bodoh dan ada kata bebal untuk orang yang tidak mengarahkan hidupnya dengan benar. Untuk tidak dikatakan orang yang bebal atau bodoh, orang-orang percaya harus hidup menjadi orang arif dikatakan. Orang yang hidup melakukan kehendak Allah, menjadi orang arif. Bijaksana, cerdik pandai, berilmu, berpengetahuan, mempunyai pengertian yang benar akan hidup ini. Dan yang kedua dikatakan setiap kita harus melakukan kehendak Allah. Bukan sesuai dengan apa yang saya suka, apa yang saya mau. Tetapi kita melakukan kehendak Allah sesuai dengan apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Artinya saudara, yang pertama, kita harus melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan tepat sesuai dengan apa yang Allah rencanakan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua saudara, ketika Allah sedang bekerja dengan kuasanya, kita harus masuk mengikuti arus pergerakan Allah. Tuhan mau kemana Tuhan? Maka sebagai seorang yang percaya kita harus ikut apa yang Tuhan mau. Saudara, kedua-duanya harus menyatu menjadi orang arif dan melakukan kehendak Allah. Di dunia ini sekarang saudara, kalau kita melihat banyak orang yang dikatakan arif. Banyak orang yang dikatakan secara logika, secara pikiran saudara bijaksana. Tetapi sebagai anak Tuhan saudara, kita melihat kehendak Allah di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mempunyai iman, percaya yang sungguh. Yang sering saudara mungkin tidak bisa dicerna oleh logika dan pikiran kita sebagai manusia. Tetapi itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Persembahan yang hidup. Saudara, persembahan yang hidup juga adalah berbicara bagaimana anak Tuhan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri saudara. Tetapi untuk Tuhan. Kalau kita membaca saudara di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 berkata di sana. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kalau kita lihat dari pembacaan ini, kita mengambil satu pengertian. Tujuan kematian Kristus, karya keselamatan Yesus di atas kayu salib, bangkit sampai naik ke surga, adalah supaya mereka yang hidup, saudara dan saya, kita semua, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita hidup untuk Kristus. Mari kita hidup untuk Dia. Tuhan berikan kita keselamatan. Tuhan berikan kita hidup yang kekal. Dengan cara kita percaya kepadanya, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Hanya oleh percaya kita diselamatkan. Mengapa begitu mudah saudara? Sering banyak orang menganggap keselamatan sebagai sesuatu yang murah. Dan begitu gampangnya saudara dia kemudian meninggalkan Yesus. Untuk sesuatu yang remeh saudara. Ada seorang penulis berkata, alasan mengapa begitu mudah bagi kita untuk mendapatkan keselamatan adalah karena Allah sudah membayar dengan sangat mahal untuk hal itu saudara. Jadi saudara ingat, mudah tetapi tidak murah. Keselamatan itu mahal harganya saudara. Sekalipun caranya mudah, tetapi kalau tidak kita lakukan, kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan mendapatkan hidup. Dan itu berarti saudara, kita akan masuk di dalam satu tempat yang sangat menakutkan, yaitu neraka. Pada kenyataan banyak orang yang hidupnya untuk diri sendiri, mencari kenikmatan dunia, hidup untuk dosa, bahkan hidup untuk setia pada hal-hal saudara yang ada di dalam dunia ini saudara. Mereka masa bodoh dengan yang namanya keselamatan.
Saudara, ayat yang ditulis Paulus ini bukan untuk orang dunia, bukan untuk orang luar, saudara. Tetapi untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan, tetapi hidup tidak dipersembahkan untuk Tuhan. Tidak hidup untuk Kristus, tetapi hidup untuk diri sendiri. Kalau kita lihat saudara, pada ayat yang terakhir saudara, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16 berkata di sana, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Awasilah dirimu sendiri saudara. Sudah waktunya saudara kita mengawasi diri kita. Tidak harus ditegur setiap waktu, dikasih tahu setiap waktu saudara. Tidak. Kita sudah harus sadar sebagai orang-orang yang sudah dewasa di dalam iman kita percaya kepada Tuhan. Mari kita sadar sepenuhnya saudara. Apakah yang saya lakukan sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah pakaian yang saya pakai sudah pantas? Tidak mendatangkan siak bagi orang lain. Apakah hidup saya ini memang hidup yang sudah memuliakan nama Tuhan? Lewat kata-kata yang saya lakukan. Lewat tindakan perbuatan yang saya kerjakan. Apakah sudah memuliakan nama Tuhan, saudara? Apakah sudah bisa menjadi satu persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara, kita memperingati kematian Tuhan lewat perjamuan Tuhan yang ada. Dia sudah persembahkan hidupnya saudara, bagi saudara dan saya. Dan marilah kita juga persembahkan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh kepadanya. Mari saudara, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Anggur dan roti, saudara persiapkan dengan baik saudara di rumah. Dan saya undang kita sama-sama juga untuk bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan satu pujian, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Saudara yang ada di rumah, mari kita ambil roti dan anggur yang ada. Letakkan roti di sebelah tangan saudara, kanan saudara, dan anggur di sebelah tangan kiri saudara. Mari kita nyanyikan bersama. Aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mempersembahkan hidup-Mu Tuhan di atas kayu salib Golgota. Setiap tetesan darah serta tubuh-Mu yang tercabik-cabik menandakan bagaimana pengorbanan-Mu yang begitu mahal bagi kehidupan kami Tuhan.
Dan pada pagi hari ini juga Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan mempersembahkan kehidupan kami Tuhan. Sebagai satu persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan saat kami memperingati bagaimana Engkau sengsara di atas kayu salib Golgota. Kami juga diperingati Tuhan, diperingatkan untuk kami tetap lebih setia di dalam Engkau Tuhan. Menjalankan hidup kami dengan kekudusan, kesucian Tuhan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama untuk melakukan perjamuan Tuhan yang ada. Ada anggur dan ada roti Tuhan di tangan kami Bapa. Mari Engkau kuduskan, sucikan adanya Tuhan. Layakan untuk kami boleh minum tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Untuk menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Dan anggur dan roti yang ada di tangan kami Bapa. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Anggur kita pegang di sebelah tangan kiri kita dan roti di sebelah tangan kanan kita. Dan kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-51, 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Berkata demikian, Aku inilah roti yang hidup yang turun dari surga. Jikalau barang seorang pun makan daripada roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku akan berikan itu, yaitu tubuhku, karena kehidupan isi dunia ini. Maka kata Yesus kepada mereka itu, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau tiada kamu makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, tiadalah kamu menaruh hidup di dalam dirimu. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, padanyalah hidup yang kekal, dan aku ini akan menghidupkan dia pada hari kiamat. Karena tubuhku itulah makanan yang sungguh-sungguh, dan darahku itulah minuman yang sungguh-sungguh. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, roti yang saudara pegang itu adalah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecah di atas salib Golgota. Dia menderita sengsara salib demi kasih-Nya bagi kita umat manusia. Dan anggur adalah darah Tuhan yang tertumpah di salib jalan keampunan dosa untuk keselamatan kita sekalian. Jadi maksud daripada kita mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini adalah kita memperingati akan sengsara kematian Tuhan di atas kayu salib Golgota untuk keampunan dosa, keselamatan umat manusia. Untuk menjadi satu kekuatan iman di dalam persekutuan Tuhan dalam kematian dan kebangkitannya. Saya percaya saudara, hari yang kita lalui hari-hari ini tidak mudah adanya saudara. Tetapi kita percaya ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam kita lewat roti dan anggur yang ada. Bencana yang ada, sakit penyakit yang ada, pasti akan dilewatkan. Dan kita akan ada terus berdiri dengan teguh. Karena janji Tuhan lewat kematiannya di atas kayu salib Golgota. Itu menjadi jaminan bagi hidup saudara dan saya. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sekali lagi, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan dari sakit, lepaskan dari sakit.
mari kita ikuti apa kata firman Tuhan dan kita laksanakan bersama-sama. Roti kita angkat ke atas di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Sementara mereka itu makan, diambilnya oleh Yesus roti dan diberkatinya. Lalu dipecah-pecahkannya serta diberikan kepada murid-murid itu sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemudian saudara, kita angkat sawan anggur ke atas. Lalu diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikan kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami puji, kami membesarkan nama-Mu. Mari saudaraku sekalian, kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah korbankan diri-Mu di atas kayu salib Golgota. Ganti segala dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak layak dari kehidupan kami Tuhan. Begitu mahal korban salib-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menjalankan hidup kami dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan, nantinya itu menjadi satu korban persembahan yang hidup Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga kami layak untuk kami boleh ada menjadi warga negara kerajaan Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk korban salib-Mu Tuhan. Untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami boleh makan dan minum Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan baru daripada-Mu Tuhan. Aliran kuasa Tuhan yang boleh mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh memelihara hidup kami Tuhan. Melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar yang kami hadapi Tuhan. Dan kami percaya kami boleh tetap teguh dan kuat di dalam Engkau Tuhan.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pimpinan yang ada di dalam negara kami ini Indonesia Tuhan. Baik dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Biarlah dengan kekuatan yang daripada Allah, hikmat yang daripada Allah, kami boleh melewati setiap bencana yang ada, setiap sakit penyakit yang ada, wabah yang ada Tuhan. Bersama dengan Engkau, kami dapat lewati dengan baik Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan, dalam waktu yang singkat, Tuhan lalukan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Juga kami berdoa untuk setiap rumah tangga yang ada. Demi rumah tangga yang ada Tuhan. Pribadi demi pribadi yang ada Tuhan. Mari rawat kami Tuhan. Mari sertai kami Tuhan. Mari tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Supaya kami tetap ada dalam pertolongan, perlindungan yang daripada Allah. Mengalir di dalam kehidupan kami. Memberkati kami sekalian Tuhan. Dalam keadaan dimanapun kami berada Tuhan. Dalam keadaan apapun kami Tuhan. Engkau senantiasa ada menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Kami sudah boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan saudaraku sekalian terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami yang percaya berkata, amin. Ya. Puji nama Tuhan. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di dalam ibadah berikutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.